Selamat datang di Tech Talk News, sumber utama Anda untuk kabar terkini seputar dunia perpajakan. Saya, Arfa Agni Fadli, melaporkan langsung kasus hangat seputar sengketa pajak yang terjadi antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Yuk, simak ulasan lengkapnya. Kasus ini berawal dari banding atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB untuk tahun pajak 2019 dengan objek sengketa pajak penghasilan. SKPKB ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap PT Mitra Sindo Sukses atas transaksi penjualan tanah ke PT Lotte Land Motherland Realty yang merupakan pihak afiliasi. Sebelum mengajukan banding, wajib pajak sudah melalui tahapan yang sudah dialami oleh wajib pajak sebagai berikut. 1. Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh DJP terhadap SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2019 yang sudah disampaikan oleh PT Mitra Sindo Sukses. Yang kedua, diskusi akhir pemeriksaan. Setelah seluruh pemeriksaan dilakukan, DJP dan wajib pajak mengadakan diskusi akhir pemeriksaan atau disebut juga pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir pemeriksaan atau risalah pembahasan. Yang ketiga, penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Yang keempat, penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, di mana berdasarkan LHP atau DJP menerbitkan surat ketetapan kurang bayar dengan jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp4.454.457.634 termasuk sanksi administrasi. Yang kelima, pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Yang keenam, keputusan keberatan ditolak sebagian oleh DJP. Yang ketujuh, pengajuan banding ke pengadilan pajak, yang dimana merasa keberatan tidak dianggap secara adil, wajib pajak mengajukan surat banding. Dalam permohonan banding, wajib pajak menyampaikan keberatan terhadap: pertama, koreksi atas peredaran usaha; yang kedua, koreksi fiskal positif dan negatif; yang ketiga, metode perhitungan biaya oleh DJP yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan. Nah, berikut alasan lengkapnya. Yang pertama, koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.159.200.000, bahwa surat banding ini pemohon banding ajukan sehubungan dengan ketidaksetujuan pemohon banding atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.159.200.000 yang merupakan koreksi atas pendapatan dari penjualan tanah kepada perusahaan afiliasi dari pemohon banding yaitu PT Lotte Land Motherland Realty. Nilai pasar dari objek yang ditransaksikan yang berupa tanah kosong menurut transaksi pemohon banding dengan nilai total Rp216.110.040.000, tapi menurut penilaian Kanwil Jakarta Timur itu sebesar Rp139.298.400.000, maka terdapat selisih sebesar Rp68.811.640.000. Yang kedua, koreksi fiskal negatif sebesar Rp5.159.200.000, bahwa koreksi fiskal negatif dilakukan oleh terbanding karena adanya koreksi positif dari peredaran usaha yang bersifat final, yang berasal dari perhitungan kembali pendapatan atas penjualan objek tanah milik pemohon banding kepada PT Lotte Land Motherland Realty sebesar Rp5.159.200.000. Nilai pasar dari objek yang ditransaksikan yang berupa tanah kosong menurut transaksi pemohon banding dengan nilai total Rp216.110.040.000, tapi menurut penilaian Kanwil Jakarta Timur itu sebesar Rp139.298.400.000, maka terdapat selisih sebesar Rp68.811.640.000. Yang ketiga, ada koreksi fiskal positif sebesar Rp16.562.842.639,
bahwa koreksi positif dilakukan atas biaya yang dibebankan oleh pemohon banding yang merupakan biaya bersama dalam rangka memperoleh penghasilan yang bersifat final dan tidak final. Terbanding mengalokasikan atas biaya bersama tersebut secara proporsional dengan porsi masing-masing 5,73% untuk penghasilan yang bersifat final dan 94,27% untuk penghasilan yang bersifat final. Kemudian, apa tanggapan DJP melakukan koreksi atas pokok-pokok sengketa pajak? Menurut terbanding, koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.159.200.000, bahwasanya pemeriksa melakukan koreksi positif fiskal sebesar Rp5.159.200.000 atas penjualan tanah atau kafling kepada afiliasi dengan menggunakan harga wajar. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan harga antara pihak yang independen, comparable uncontrolled price, dengan data pembanding diambil dari pihak eksternal. Tanggapan terbanding bahwasanya penjualan tanah kepada afiliasi yaitu PT Lotte Land Modern Land Realty adalah objek pajak dan merupakan penghasilan bagi PT Mitra Sindo Sukses. Bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini diwakili oleh tim pemeriksa diberikan kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terbanding mempertahankan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp5.159.200.000 karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berdasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Yang kedua, ada koreksi fiskal negatif sebesar Rp5.159.200.000. Bahwasanya pemeriksa melakukan koreksi fiskal negatif karena terdapat koreksi peredaran usaha yang bersifat final atas perhitungan kembali pendapatan keafiliasi berupa penjualan tanah kafling kepada PT Lotte Land Modern Land Realty sebesar Rp5.159.200.000. Pemeriksa melakukan perhitungan kembali pendapatan dari penjualan tanah kepada afiliasi wajib pajak yaitu PT Lotte Land Modern Land Realty dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable uncontrolled price. Bahwa berdasarkan laporan penilaian properti KPP PMA 6, hasil analisis data dan informasi objek penilaian, dan setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, menyimpulkan bahwa indikasi nilai pasar objek penilaian atas transaksi yang terjadi antara PT Mitra Sindo Sukses dan PT Lotte Land Modern Realty dengan kondisi per tanggal 19 Desember 2019 adalah sejumlah Rp211.269.240.000. Dengan itu, tanggapan terbanding bahwa penjualan tanah kepada afiliasi yaitu PT Lotte Modern Land Realty adalah objek pajak dan merupakan penghasilan bagi PT Mitra Sindo Sukses. Bahwa terbanding berpendapat bahwa penilaian KPP PMA 6 dengan menggunakan pendekatan data pasar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena berdasarkan data pasar properti pembanding terkini. Berdasarkan uraian tersebut, maka terbanding mempertahankan koreksi atas penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp5.159.200.000 karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan berdasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Yang ketiga, koreksi fiskal positif sebesar Rp16.562.842.639. Pemeriksa melakukan koreksi positif karena atas biaya tersebut merupakan biaya bersama antara penghasilan yang bersifat final dan tidak final. Wajib pajak tidak konsisten dalam pembukuan dan pencatatannya, serta dalam pembukuan wajib pajak tidak dipisahkan biaya yang berkaitan final dan non-final. Maka dari itu, tanggapan terbanding bahwa wajib memiliki usaha yang penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak final. Namun wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan secara terpisah sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Bahwa berdasarkan uraian tersebut,
maka terbanding mempertahankan koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp16.552.842.639 karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berdasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Setelah semua argumen dari kedua belah pihak diproses, maka hasilnya mengabulkan sebagian banding pemohon banding terhadap keputusan terbanding. Maka jumlah PPh yang masih harus dibayarkan itu sebesar Rp4.457.457.634. Itu sudah termasuk sanksi administrasi. Dalam kasus ini, memberi kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, wajib pajak harus mendokumentasikan transaksi secara lengkap dan jelas, apalagi dalam transaksi dengan pihak afiliasi. Yang kedua, DJP mempunyai kewenangan koreksi jika ditemukan indikasi transaksi tak wajar. Yang ketiga, proses banding adalah hak wajib pajak untuk memperjuangkan keadilan perpajakan. Yang terakhir, penilaian properti harus mengacu pada pendekatan objektif seperti data pasar. Demikian laporan investigasi perpajakan kali ini. Dari studi kasus ini, semoga kita makin paham pentingnya transparansi dan akurasi dalam kewajiban perpajakan. Saya, Arfa Agni Fadli, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Tech Talk News. Karena paham pajak itu cerdas.